Apa sumber penghasilan para pendekar? Sebelumnya kami telah membahas secara singkat sumber penghasilan dari para pendekar di jagat Hoping Hu. Sekarang kami akan membahas dari semesta yang berbeda, yaitu di semesta Gulong. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan seputar cerita wuxia, baik dengan maksud serius maupun dengan maksud bercanda. Pertanyaan ini memang layak untuk diperhatikan, dan dicarikan jawaban yang dapat diterima semua pihak. Sebab hampir semua dari kita pasti beranggapan bahwa seorang pendekar yang tidak punya pekerjaan, seharusnya tidak punya sumber penghasilan. Sebenarnya, banyak pendekar di jagat Gulong dijelaskan memiliki sumber penghasilan tetap. Mari kita lihat, siapa-siapa saja, dan apa saja sumber penghasilan mereka. Satu. Li Sunhuan. Ayah Li Sunhuan adalah pejabat tinggi pemerintahan. Li Sunhuan sendiri juga pernah berkarir sebagai pejabat pemerintah. Dengan warisan ayahnya, dan rekening pribadinya saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai hidup Li Sunhuan. Belum lagi ditambah dengan fakta bahwa Li Sunhuan mengasingkan diri 10 tahun di luar perbatasan, ini merupakan indikasi bahwa keluarga Li memiliki aset di luar perbatasan, karena rasanya tidak mungkin Li Sunhuan bisa melewatkan 10 tahun begitu saja tanpa mengerjakan apa-apa. Bisa saja dianggap bahwa Li Sunhuan mengurus aset keluarga Li di luar perbatasan selama 10 tahun. Tidak diketahui apa asetnya, bisa saja sebuah lahan peternakan, bisa juga sebidang lahan perkebunan, bisa juga sebuah penginapan untuk para pelancong dan pedagang singgah bermalam. 2. Chu Liuxiang. Sumber penghasilan Chu Liuxiang adalah profesinya sebagai pencuri. Selain itu, Li Hongxiu juga pernah menjelaskan bahwa Chu Liuxiang memiliki sebidang tanah perkebunan. Hasil panen perkebunan ditambah dengan hasil curian, rasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Chu Liuxiang beserta 3 gadisnya. 3. Sikong Caixing. Chu Liuxiang dan Sikong Caixing sama-sama pencuri, bedanya Sikong Caixing adalah pencuri bayaran. Dengan imbalan harga tertentu, Sikong Caixing akan mencurikan barang apapun yang diminta pelanggannya, meskipun barang itu ada di tangan Lu Xiaofeng, sahabatnya sendiri. 4. Shen Lang. Shen Lang disebut, sudah bekerja sebagai pemburu bayaran sejak masih remaja, cukup jelas bahwa sumber penghasilan Shen Lang adalah profesinya, pemburu bayaran. 5. Yi Dianhong, Gao Li, Meng Xinhun dan Xiao Lei Sui. 4 pendekar ini semuanya berprofesi sebagai pembunuh bayaran, dengan harga mahal. Satu-satunya perbedaan hanyalah, Gao Li, Meng Xinhun, dan Xiao Lei Sui tidak punya nama besar di persilatan, sedangkan Yi Dianhong punya nama besar. 6. Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng tidak punya aset seperti Chu Liuxiang, juga tidak punya profesi seperti Shen Lang atau Sikong Caixing. Caranya mendapatkan penghasilan adalah berjudi. Mungkin terdengar aneh, tapi dalam kehidupan nyata sekeliling kita, memang ada tipe orang yang mata pencahariannya adalah berjudi. 7. Liu Changji dan Yang Cheng. Keduanya sama-sama aparat kepolisian, gaji sebagai polisi itulah sumber penghasilan utama mereka. 8. Bai Li Changqing, Deng Dinghou, dan Sima Chaokun. 3 pendekar ini sama-sama memiliki bisnis biro pengawalan. 9. Xiao Shilang, Ding Xi, dan Xiao Ma. 3 pendekar ini sama-sama berprofesi sebagai begal. 10. Simen Cui Sui. Memang agak lucu, karena dewa pedang yang satu ini ternyata memiliki usaha toko kue di ibu kota, sampai-sampai Lu Xiaofeng sendiri juga terkejut sewaktu pertama kali mengetahuinya. Ternyata selain pandai bermain pedang, Simen Cui Sui juga berbakat membuat kue. 11. Ma Kongkun. Antagonis yang satu ini adalah ketua kelompok Istal Selaksa Kuda. Dari nama kelompoknya saja, bisa dipastikan bahwa bisnis Ma Kongkun adalah peternakan kuda. 12. Guo Dalu, Fu Hongxue, dan Yan Shisan. Mereka bertiga bisa digolongkan sebagai pendekar miskin, dalam arti tidak punya profesi tetap dan tidak punya aset pribadi. Cara mereka mendapat penghasilan adalah, Yan Shisan diceritakan pernah menggadaikan 7 butir mutiara penghias sarung pedangnya,
Kuo Dalu menggadaikan permata yang dia temukan, sedangkan Fu Hongxue menggadaikan perhiasan emas pemberian seseorang. 13. Qiu Fengwu, Qiu Shuijing, Ye Gucheng, Si Xiaofeng, Lian Chengbi. Kakek dan cucu Qiu Fengwu dan Qiu Shuijing adalah kepala perkampungan bulu merak. Ye Gucheng adalah majikan kota awan putih, Si Xiaofeng adalah tuan muda perkampungan pedang, Lian Chengbi adalah tuan muda perkampungan Wugou. Tidak perlu diragukan lagi, keempat pendekar ini tentu merupakan tuan tanah di wilayah masing-masing. Untuk lebih mudah membayangkan sistem tuan tanah, bayangkan saja lahan perkebunan, atau pertanian, atau properti-properti perkotaan yang dikelola oleh sebuah perusahaan. Seperti itulah kurang lebih sistem tuan tanah. Sistem lahan perusahaan, di zaman modern sebenarnya tidak banyak berbeda dengan sistem tuan tanah di zaman feodal, hanya namanya saja yang berubah. Selain perkampungan, yang bisa dikategorikan sebagai tuan tanah adalah wisma, aula, istana. Contohnya, wisma baju hijau, aula golok sakti, istana Yihua. Sebuah aliran kepercayaan juga dapat dikategorikan sebagai tuan tanah, misalnya Luo Shajiao, dan Mo Jiao. 14. Kuai Huowang, Gongsun Danyang, Shangguan Jinhong, Xiaoya Ohou, dan San Yubo. Sindikat Kuai Huowang sebenarnya tidak punya nama resmi, sedangkan Gongsun Danyang adalah ketua sindikat sepatu merah, Shangguan Jinhong adalah ketua geng uang emas, Xiao Yaohou adalah ketua sindikat Tianchong, San Yubo adalah ketua keluarga San. Tidak perlu diragukan, mereka berlima pasti disebut bos mafia jika di zaman sekarang, rasanya tidak usah dijelaskan lagi bagaimana seorang bos mafia mendapatkan penghasilannya. 15. Murong Qiudi. Nyonya yang satu ini memiliki dua identitas, yang pertama sebagai ahli waris keluarga Murong di kolam 7 bintang, yang kedua sebagai ketua sindikat rahasia Tianchun. Berarti Murong Qiudi memiliki dua sumber penghasilan, sebagai seorang nyonya tanah sekaligus seorang bos mafia. 16. Geng Ekor Phoenix, gabungan 12 pelabuhan, Geng Paus Biru. Geng Ekor Phoenix dan gabungan 12 pelabuhan adalah dua kelompok yang beroperasi di jalur perairan di Changjiang, Sungai Panjang. Bisa dipastikan bahwa Geng Ekor Phoenix dan gabungan 12 pelabuhan sama-sama memiliki bisnis di Changjiang seperti sarana transportasi sungai dan pengawalan transportasi sungai, belum lagi bisnis hasil sungai seperti ikan sungai, udang sungai, kepiting sungai, sampai bisnis penambangan pasir sungai. Sedangkan Geng Paus Biru beroperasi di lautan, sehingga bisa dipastikan Geng Paus Biru punya bisnis kelautan seperti transportasi lautan, ditambah lagi dengan hasil laut, rumput laut, ikan laut, udang laut, kepiting laut, bahkan bisa juga punya bisnis penyelam mutiara dan tambang garam. Melihat prospek bisnisnya, tidak heran jika Geng Ekor Phoenix, gabungan 12 pelabuhan, dan Geng Paus Biru disebut sebagai kelompok paling kaya di dunia persilatan jagat gulong. 17. 7 perguruan besar dan perguruan-perguruan lainnya. Kebanyakan dari kita membayangkan 7 perguruan besar maupun perguruan lainnya murni sebagai perguruan yang mengajarkan ilmu silat. Tetapi jika ditelaah sungguh-sungguh, pasti akan timbul pertanyaan, dari mana perguruan-perguruan itu mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan perguruan? Hampir semua cerita wuxia menggambarkan para muridnya tinggal di dalam perguruan itu sendiri, mungkin semacam asrama murid. Sehingga pertanyaan paling sederhana adalah, bagaimana cara perguruan-perguruan tersebut memenuhi kebutuhan makan sekian ratus atau bahkan sekian ribu murid? Kalaupun perguruan-perguruan itu memiliki lahan pesawahan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sendiri, apakah hasil panennya mampu mencukupi kebutuhan mereka? Dan itu baru masalah makan para murid saja, belum lagi masalah baju seragam, peralatan dan perlengkapan tidur, penerangan, senjata untuk latihan, dan banyak lagi. Sudah cukup jelas, untuk membiayai kegiatan operasional sebuah perguruan, pasti tidak bisa mengandalkan uang sekolah para murid belaka, sebab banyak dari murid perguruan ini digambarkan sebagai yatim piatu yang tidak punya orang tua dan sudah tinggal di perguruan sejak kecil. Murid-murid seperti ini jelas tidak memiliki siapa-siapa yang membayari uang sekolah mereka. Lalu bagaimana cara perguruan-perguruan persilatan mendapat penghasilan? Jika diperhatikan, sebenarnya Gulong sudah memberikan sebuah petunjuk, perguruan di Ancangpai dan perguruan Bashan dikenal sebagai perguruan yang kaya raya karena memiliki aset tambang emas.
Berdasarkan petunjuk ini, kita bisa menganggap bahwa mungkin saja perguruan-perguruan lain juga sama, punya aset tertentu. Kalaupun bukan tambang emas, bisa saja tambang tanah, baik tanah liat untuk bahan baku pembuatan batu bata, dan peralatan tembikar, atau tanah laterik untuk penimbunan fondasi jalan raya dan perumahan. Mungkin juga tambang batu kapur untuk bahan baku pembuatan keramik dan porselen. Atau tambang logam, untuk bahan baku pembuatan senjata maupun peralatan logam lainnya. Jika bukan hasil tambang, bisa saja hasil hutan seperti kayu dan bambu, untuk dijual baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan bangunan. Dalam beberapa kejadian, perguruan-perguruan tersebut disebut memiliki obat mujarab buatan sendiri. Artinya jelas, perguruan-perguruan ini pasti memiliki budidaya tanaman obat dan apoteker sendiri. Perguruan-perguruan tersebut bisa saja menjual tanaman obat dan obat racikan, atau sekalian saja membuka praktek pengobatan. Banyak juga bisnis yang bisa dijalankan sebuah perguruan, karena jika tidak, pasti perguruan-perguruan tersebut tidak akan mampu beroperasi sampai ratusan tahun sambil membiayai hidup murid-muridnya. Berdasarkan analisa seperti ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya, perguruan-perguruan persilatan itu mirip dengan tuan tanah setempat, juga mirip dengan perusahaan besar. Bedanya, jika tuan tanah, rata-rata tidak punya sumbangsih apa-apa kepada masyarakat, perguruan-perguruan ini punya sumbangsih untuk masyarakat, yakni menyelenggarakan pendidikan. Sampai di sini, kita sudah menemukan 33 orang pendekar dari jagat Gulong yang memiliki sumber penghasilan. Memang ada beberapa yang lain yang tidak dijelaskan seperti Hutihua dan Yan Nantian, tetapi jika dipelajari benar-benar, dua pendekar ini termasuk kategori pendekar miskin seperti Fu Hongxue, Yan Shisan dan Kuo Dalu. Hutihua pernah diceritakan menumpang makan di rumah temannya, Chang San, seorang nelayan. Dan sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan kepandaian mencuri Chu Liu Xiang atau Si Kong Chai Sing, Hutihua adalah seorang ahli mencuri arak. Sementara kalau Yan Shisan dan Kuo Dalu hobi menggadaikan barang tanpa menebus lagi, Yan Nantian malahan lebih parah lagi, karena pernah menipu uang dari seorang jago kelas 2. Sampai sini rasanya cukup jelas bahwa di jagat Gulong, baik langsung maupun tidak langsung, para pendekarnya diceritakan memiliki sumber penghasilan, baik dengan cara baik-baik maupun cara kurang baik, dengan cara yang elegan maupun cara yang menggelikan. Maka khusus untuk jagat Gulong, kita semua sudah tidak perlu bingung lagi kenapa para pendekarnya tanpa harus bekerja pun, selalu bisa punya uang untuk beli arak dan keluyuran ke sana ke sini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan like, share dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video kami lainnya.